Salam pemirsa, pada video kali ini kita akan membahas tentang permintaan bantuan Putin ditolak. Apakah hubungan Tiongkok-Rusia telah bergeser? Pembahasan topik ini karena dua alasan. Pertama adalah bahwa perang invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-100 yang selayaknya kita rangkum secara sistematis situasi dan tren keseluruhan dari perang itu. Alasan lain adalah sebuah berita eksklusif dari Washington Post yang mengekspos tentang terjadinya pergeseran pernyataan komunis Tiongkok soal hubungan yang tanpa batas atas terkait hubungannya dengan Rusia. Mari kita bahas seberapa besar kemungkinannya itu. Pertama-tama, berita eksklusif ini baru muncul kemarin dalam artikel yang panjang dengan pesan utamanya adalah bahwa pejabat Rusia setidaknya 2 kali dalam beberapa pekan terakhir menekan Beijing untuk merealisasikan hubungan yang tanpa batas atas yang pernah dideklarasikan secara terbuka sebelum Rusia menginvasi Ukraina. Laporan itu tidak mengungkapkan rincian spesifik, tetapi mengutip ucapan seorang pejabat Tiongkok yang tidak disebutkan namanya. Katanya suasana pembicaraan antara kedua belah pihak relatif tegang. Pihak Rusia menuntut agar Beijing menghormati komitmen perdagangan yang telah disepakati sebelum invasi ke Ukraina pada 24 Februari, serta memberikan dukungan keuangan dan teknis kepada Rusia yang sekarang sedang menghadapi sanksi dari Eropa, Amerika Serikat, dan negara lainnya. Sumber itu mengatakan bahwa Rusia tidak meminta dukungan senjata dan amunisi, tetapi menyarankan untuk meminta dukungan yang dikategorikan lain-lain untuk operasi militer, termasuk teknologi dan peralatan. Namun, sikap pemimpin Tiongkok adalah ingin memperluas bantuan kepada Rusia dengan tanpa melanggar sanksi Barat. Xi Jinping telah menginstruksikan kronik-kroniknya untuk segera menemukan cara membantu Rusia secara finansial tanpa melanggar sanksi. Selain itu, Beijing mencoba untuk menyatakan dukungannya kepada Rusia melalui peluang lain seperti saluran diplomatik atau latihan militer bersama. Tetapi para pejabat Tiongkok juga menunjukkan bahwa karena perang telah berlangsung jauh lebih lama dari yang diharapkan, jadi Tiongkok terpaksa menegaskan bahwa mengakhiri perang akan memberikan lebih banyak kelonggaran bagi Tiongkok untuk melawan sanksi dan mengembangkan hubungan dagang di dalam negeri Rusia setelah perusahaan asing hengkang dari Tiongkok. Ini tentu saja adalah saran Xi Jinping agar Putin mengakhiri perang, baik melalui negosiasi atau cara lain. Perhitungan Tiongkok adalah bahwa jika Putin mengambil inisiatif untuk menghentikan perang atau bahkan menarik pasukannya dari Ukraina, maka alasan masyarakat internasional untuk mempertahankan sanksi ketat akan mengendur, sehingga Beijing dapat meningkatkan bantuannya kepada Putin dan mengkonsolidasikan penghalang strategis yang ada demi kepentingannya sendiri. Di samping itu, Beijing dapat mengambil kesempatan untuk mendominasi pasar domestik Rusia dan memperdalam ketergantungan Rusia terhadap Tiongkok, sekaligus memperkuat pengendaliannya atas Rusia. Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Tampaknya, di bawah permukaan yang seakan tenang tanpa beriak, rupanya beberapa perubahan halus sudah terjadi di dalam apa yang disebut hubungan yang tanpa batas atas antara Tiongkok dan Rusia. Jika ditanya soal seberapa andalnya berita ini, menurut saya, itu cukup bisa diandalkan. Pertama-tama, sikap PKT sangat konsisten dengan logika perilaku otoritas baru-baru ini. Sederhananya, ini adalah logika. Selain perlu begini, juga perlu begitu. Contohnya seperti yang telah berulang kali ditekankan secara resmi oleh media partai bahwa dalam penanganan epidemi selain perlu dapat mengendalikan penyebarannya, juga perlu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Beijing selalu terobsesi dengan menyandingkan dua tujuan yang kontradiktif, tetapi mengklaim bahwa ia memiliki keuntungan eksklusif untuk mencapainya secara bersamaan. Ucapan kontradiktif ini selain diperlukan untuk merealisasikan pemberian bantuan kepada Rusia, tetapi sekaligus menghindari kena sanksi. Di satu sisi, mengharapkan perang akan terus berlarut-larut untuk menghambat perkembangan Eropa dan Amerika Serikat, dan di sisi lain berharap perang segera berakhir agar Tiongkok tidak terseret masuk perangkap kesulitan. Pokoknya PKT selalu terobsesi dengan menyandingkan dua tujuan yang kontradiktif, tetapi mengklaim bahwa ia memiliki keuntungan eksklusif untuk mencapainya secara bersamaan dan masih merasa nyaman dengan dirinya. Kedua, pada 26 Mei, media South China Morning Post dan Xingtao Daily menyampaikan berita yang dikutip dari sumber mengatakan bahwa Le Yucheng, wakil menteri luar negeri saat ini, akan dipindahkan untuk menduduki kursi wakil direktur di kantor administrasi negara untuk radio, film, dan televisi.
Le Yucheng yang menguasai bahasa Rusia pernah ditugaskan berturut-turut di Departemen Uni Soviet dan Eropa Timur untuk Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Tiongkok yang berada di Moskow dan menjabat sebagai diplomat. Dia adalah orang yang dianggap paham tentang Rusia. Pada 4 Februari tahun ini, setelah Xi Jinping bertemu dengan Putin di Beijing, Le Yucheng adalah orang pertama yang secara terbuka mengatakan dalam briefing bahwa hubungan Tiongkok-Rusia tidak mengenal batas atas, tidak ada terminal, yang ada hanya stasiun pengisian bahan bakar. Saat itu namanya melejit. Sekarang, Le Yucheng yang semula dipandang berpeluang menggantikan Wang Yi sebagai Menteri Luar Negeri, kini harus menerima kenyataan bahwa jabatannya telah diturunkan menjadi Wakil Direktur Kantor Administrasi Negara untuk Radio, Film, dan Televisi. Tindakan ini dari satu sisi tampak bahwa Le Yucheng kemungkinan merupakan pihak utama yang mempromosikan hubungan lebih erat Tiongkok-Rusia, sedangkan pihak berwenang sekarang memandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap hubungan tersebut. Jadi istilah hubungan tanpa batas atas ini sekarang justru menjadi beban bagi Tiongkok. Dan gara-gara istilah tersebut, nama Xi Jinping masuk Assessing Size Interference and Supersession Act Axis Act Amerika Serikat karena mendukung Rusia invasi ke Ukraina. Sehingga dalam konteks kebutuhan untuk mendinginkan hubungan Tiongkok-Rusia, tentu saja Le Yucheng perlu dikambing hitamkan. Hampir pada waktu yang sama, yakni 27 Mei, sebuah kantor berita Rusia RBC yang mengutip informasi dari 2 orang sumber menyampaikan bahwa Beijing telah melarang pesawat Rusia jenis Boeing dan Airbus yang terdaftar ganda di perusahaan leasing asing untuk memasuki wilayah udara Tiongkok. Yang dimaksudkan dengan terdaftar ganda di sini mengacu pada ratusan pesawat penumpang yang disewa dari negara-negara barat oleh maskapai Rusia. Ini sebagai pembalasan atas sanksi barat, Putin memerintahkan pesawat-pesawat ini untuk didaftarkan ulang di Rusia. Sesungguhnya ini merupakan tindakan perampokan atau menyita pesawat penumpang tersebut. PKT melarang pesawat penumpang semacam itu memasuki wilayah udara Tiongkok. Tentu saja karena tidak ingin bersinggungan dengan Amerika Serikat dan Eropa. Karena pesawat penumpang ini setara dengan pesawat ilegal yang telah dirampok, begitu diizinkan masuk Tiongkok, mereka secara otomatis mengakui bahwa mereka adalah kaki tangan para perampok. Semua informasi ini menunjukkan bahwa keretakan hubungan antara Tiongkok dengan Rusia semakin membesar. Jelas, peringatan sanksi keras kepada Tiongkok dari Amerika Serikat dan Eropa cukup efektif. PKT tidak ingin api sampai membakar dirinya. Jadi metode yang dilakukan mereka saat ini adalah menggunakan bahasa verbal dan patroli kesiapan tempur bersama untuk mempertahankan hubungannya dengan Rusia. Namun, secara bertahap Tiongkok berusaha untuk menjauhkan diri dari sambungannya di bidang militer, ekonomi, perdagangan, dan teknologi yang substantif. Perang Rusia-Ukraina memasuki hari ke-100. Dampak paling langsung dari perubahan hubungan Tiongkok-Rusia tentu saja adalah medan perang Rusia-Ukraina. Seperti yang baru saja kami sebutkan, hari ini adalah hari ke-100 perang Rusia-Ukraina. Zelensky secara terbuka menyatakan bahwa sejauh ini 20% wilayah Ukraina seluas sekitar 125.000 km persegi telah diduduki dan dikuasai Rusia. Teman-teman mungkin telah melihat beritanya, situasi pertempuran saat ini masih belum ada kejelasan. Tentara Rusia telah membuat beberapa kemajuan di kota industri Severodonetsk di wilayah timur Ukraina, dan saat ini menguasai sekitar 80% kota di sana. Tetapi di daerah Kherson yang ada di bagian selatan Ukraina, tentara Ukraina menyeberangi sungai Galets dan menguasai kembali sekitar 20 desa dan kota. Secara umum, kedua belah pihak memiliki keuntungan dan kerugian bersama dan mereka masih dalam keadaan tarik ulur. Pada 3 Juni, pemerintah Amerika Serikat kembali mengumumkan bantuan militer termasuk M142 High Mobility Multiple Rocket System HIMARS dan 4 pesawat serang tak berawak Grey Angel yang canggih kepada Ukraina. Di pihak Rusia, Newsweek secara eksklusif menyampaikan berita Putin pada bulan April sempat dirawat di rumah sakit karena penyakit kanker, bahkan pada bulan Maret mengalami percobaan pembunuhan. Komunitas intelijen Amerika Serikat bahkan telah membahas bagaimana menghadapi situasi pasca kematian mendadak Putin. Dengan latar belakang seperti ini, pencapaian kemajuan militer Rusia di timur Ukraina yang relatif kecil sebenarnya hanya signifikansi taktis. Secara strategis, kegagalan Putin untuk meminta bantuan PKT ditambah lagi dengan memburuknya kesehatannya
pasti akan mengarah pada fakta bahwa kemenangan perang perlahan-lahan akan condong ke pihak Ukraina. Ini mungkin menjadi situasi yang akan memaksa Putin untuk secara serius mempertimbangkan bagaimana menjaga ruang untuk perdamaian dengan Barat. Lagi pula, waktu yang tersisa untuknya tidak akan terlalu panjang. Baiklah, sampai di sini dahulu pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu lagi.